ke Daud. Daud sampai ke Isa. Nah, Isa pun menyatakan tidak akan menghapus satu iota pun. Nah, terus siapa yang menghilangkan sunat ini loh, siapa? Padahal ajaran itu dari mila Abraham sampai ke Isa tidak akan menghapus satu iota pun. Lah terus yang menghapus itu siapa? Begini Pak Wong Bodo ya, saya ceritakan sejarahnya ya. Jadi perjanjian sunat, perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya, kan begitu ya? Ya. Keturunannya yaitu sampai Israel ya, Yakub 12 suku termasuk Musa, karena Musa juga suku Lewi. Nah, itu sampai ke Yesus karena Yesus juga anak Daud, keturunan Yehuda. Itulah orang-orang Yahudi, Pak. Nah, perjanjian itu tidak berlaku bagi bukan keturunan Abraham. Begitu loh, Pak. Maka saya tanya tadi, Pak Bang Ramana sama yang lain, Anda keturunan Abraham apa bukan? Itulah yang saya tanya. Kalau bukan, ya boleh nggak tidak bersunat. Iya, jadi kalau keturunan Israel sampai ke Yesus, kalau orang Yahudi pasti bersunat. Termasuk agama orang Kristen Mesianik yang mengaku Yesus adalah Mesias, orang Yahudi mereka juga bersunat, Pak. Makanya Yesus mengatakan, beritakanlah kabar ini seluruh bangsa, baik yang tidak bersunat maupun yang bersunat. Itulah yang dilanjutkan oleh para rasul, termasuk Petrus. Tapi lebih banyak dijabarkan oleh Paulus. Artinya keselamatan itu tidak harus menjadi orang Yahudi, begitu loh Pak. Itu intinya. Nah, ini permasalahannya Pak. Lah Paulus itu firmannya dari siapa? Bentar. Jadi sebelum hukum Taurat muncul dari Musa, itu sudah dibuat pada zaman Abraham. Begitu loh Pak. Jadi bukan hukum Taurat. Nah, kemudian banyak lagi ada 300 mispot oleh di zaman Yahudi ada 300-an itu adalah adat istiadat yang berlaku pada zaman Yahudi. Ada banyak itu Pak, ada sekarang begini, pasar, harus mandi dulu. Itu ada istiadat legalistik gitu loh. Yang apakah itu 10 hukum Taurat, itulah hukum moral. Apakah Tuhan harus ikut adat istiadat manusia ya? Atau manusia yang harus ikut hukum Tuhan? Nah, kalau Yesus dia adalah keturunan Yahudi, tentu dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Karena dia orang yang taat, dia memberikan contoh. Nah, Anda orang Yahudi apa bukan? Berarti kalau Yesus orang Yahudi, ini orangnya, berarti dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan bukan orang. Anda kan sudah saya tanya tadi, Tuhan itu gelar pengertiannya apa buat Anda? Iya, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia. Amin. Itu dong jujur kayak begitu. Iya. Baik. Oke, sudah. Saya pamit dulu. Yang penting saya sudah tahu. Ya, dengar saya Yesus bukan Tuhan. Silakan. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Pak Mandro tadi yang saya tanyakan itu jadi jelas. Itu makanya saya bilang Pak Wong Bodo mengenai hukum sunat itu jauh sebelum hukum Taurat Musa. Itu perjanjian kekal dengan keturunan Abraham. Tidak ada hubungan dengan hukum Taurat. Begitu loh. Nah, mengenai Yesus, kita kan udah sering diskusi. Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia dan ada natur Allah, kan? Nah, kalau saya katakan manusia, memang manusia. Dia harus jadi manusia supaya dia bisa disalibkan. Memang itulah yang sudah dinubuatkan, gitu loh. Boleh nanya nggak Pak Mandro? Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Monggo yang lain.
Pak Mau Mandro. nanya nih Pak Mandro. Oh, sama ini. Monggo, monggo, Pak. Itu di Matius 26 ayat 18 ya. Itu ada kata-kata anu itu kok butuh penjelasan dari Pak Mandro ini. Mungkin Pak Mandro Apa itu, Pak? sedikit. Matius 26 18, pergilah ke kota kepada si Anu. Itu maksudnya Si Anu Anu ini itu siapa? siapa? Gitu. Tanya pada pesan guru, hampir tiba rumahmu, aku mau merayakan Paskah bersama-sama. Oh ya, ini saya nggak tahu siapa ini si Anu ya. Tapi ini waktu sebelum hari Paskah ya. Betul ya? Jadi Pak Halo? Mandro juga belum tahu Anu itu siapa ya? Nah, Anu ini tidak tahu siapa, tapi dia sudah bisa menyediakan perlengkapan Paskah, begitu ya? Saya baca dulu ya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan. Ini pernah saya catat tapi aku lupa. Tapi ini jadi PR saya nanti. Tapi bisa saya jawab, Pak. Bisa saya jawab. Siap. Karena ini tercatat dalam sejarah, pertanyaan juga ini kan. Makanya dalam Paskah itu, Pak, bukan hanya 12 murid, Pak. Termasuk si Anu ini, Pak. Si Anu, ya. Iya. Karena kalau kita pernah melihat lukisan ya, lukisan Perjamuan Kudus, sebenarnya kan di situ ada 14 orang. Itulah si Anu ini, Pak. Nah, itu. Pak Basur Hantu, si Anu. Si Anu semua. Jadi saya PR tahu Pak Mandro ya. Iya, tapi saya tahu ceritanya ini, Pak. Jadi inilah orang yang dimaksud, yang di lukisan itu kan. Kan ada 12 rasul ya. 13 sama Yesus kan. Nah, ada satu orang kan. Kok ada 14 gitu ya. Nah, itulah si Anu ini. Iya. Nah, memang misteri ya, karena Tunggu. Iya. Maksud Pak Mandro yang ada di sekitar Yesus itu? Iya. Si Anu nih. Si Anu ya betul. Baca lagi Pak Mandro. Pergilah ke kota kepada si Anu. Ya. Masa orang yang di situ? Dia suruh pergi ke kota. Pergi ke kota kepada si Anu, ya kan? Berarti si Anu itu di daerah di suatu di rumahnya daerah, si Anu inilah. gitu. Di rumahnya si Anu inilah Perjamuan Kudus itu. Iya. Berarti gitu si Anu itu nggak ada yang di kisaran Yesus itu. Dia ada di situ, cuman bersama murid-murid. Cuman kan dia menjaga jarak di situ kan. Tapi ada yang melukiskan, ada satu orang. Makanya ini pernah dibahas. Ya, makanya saya bilang rumahnya si Anu itu di kota. Rumah si Itu Anu. ini maksudnya. Betul. Mau dibuat perjamuan makan. Iya di rumahnya si Anu ini. Iya. Baca tulisannya kita ya. Harus tahu. Kita baca ini Pak ya. Nah, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah, di rumah si Anu ini ya. Di rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Jadi bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya dia ada gitu loh. Sedangkan dia bukan rasul kan, bukan murid kan. Iya. Itu maksud saya. Itu murid Yesus kan. Betul, artinya murid Yesus disuruh ke si Anu. Kan gitu. Si Anu ini siapa? Di rumah si Anu inilah akan diadakan Perjamuan Kudus kan. Ya, ini yang bikin penasaran kan, si Anu ini siapa? Karena kata-kata Yesus masalahnya kan itu. Betul. Ada pembandingnya Pak. Cuman ya, Pak ini dibahas, adakah orang lain selain 12 murid sama Yesus waktu Perjamuan Kudus ya si Anu ini gitu loh. Enggak ada
pembandingnya Pak Mandro ini di Yohanes, di Lukas? Nggak ada ya? Kurang tahu ya, udah lupa juga. Ini Cuman yang berdiri saya sendiri tangkap, ya ini. yang ini saya Pak Mandro kan tangkap, sudah mengatakan jadi PR. Tadi kan berarti kan masih Asumsi. dalam pencarian lagi. iya, Masih ini kan asumsi Pak tentang, Mandro. gitu. tentang namanya Ini- kan. Ya. Kalau Ya, kita kan ya, harus ya. baca tes asli. Cuman yang saya tangkap bahwa pernah saya bahas ini, bahwa ini dilakukan di rumahnya. Artinya perjamuan kudus itu tidak hanya disaksikan oleh 12 murid dan Yesus, tapi ada si Anu ini gitu loh. Itu poin yang diceritakan di sini. Iya. Yang saya Iya. saya pengen tahu si Anunya ini siapa? Ini yang bikin penasaran Betul, kan betul. si Anu itu siapa gitu. Tapi Pak Mandro Misalnya- mengaku itu jadi PR gitu. Iya, betul, Ini, betul. Ini Pak Iya. Mandro. Kalau saya ini ngomong pertanyaan. sembarangan kan mending saya bilang jadi PR Iya, aja. iya. Siap. Bagus. Iya. Siap. Ini mantap. Cuman Di poinnya- Injil Ende nggak ada Pak Mandro. Iya, poinnya Di yang Injil mau Ende. saya katakan. Iya. Gini, mungkin contoh. ada di Injil, Contoh ya. di Injil lainnya. Contoh ya Pak Mandro gini. Hmm. Pergilah ke kota. Temui si Anu di sana. Itu bisa dituju pada presiden. Kan gitu. Iya. Yang menyampaikan Pak RT gitu ya. Misalnya saya nyampaikan gitu. Pergilah kamu ke kota, temui di istana. Bilang sama dia dari saya gitu. Berarti itu tujuh Kalau pada nggak di Ende, di Anu Pak Mandro. Kalau nggak di Ende, di apa? Anu. Ini Ya, kan Anu. Matius. Injil Melayu. Injil Nggak, Melayu. Injil Anu aja ini, terjemahan. Injil Anu. Terjemahan lama. Bentar Iya. saya potong. Bang Ramana monitor. Bang Bilal mau minta nomor HP-nya. Bang Bilal ada rencana mau ke Sorong, Bang Ramana. Oke, silakan dilanjut. Kalau Melayu mungkin ada Pak Mandro. Kalau nggak Melayu ya di Ende. Terjemahan lama ya. Sebentar saya Iya. buka dulu ya. Harus gitu. Matius. 26 ayat 18. 18. Enggak. Kalau Ya, enggak begini, 18. apa betul ini semua perkataan dari Yesus waktu nyuruh muridnya, pergilah kamu ke si Anu sana itu. Apakah ini enggak Ataukah anu ini ya? salah tulis atau ini salah tulis itu aja. Apakah ini enggak ke rumah Maria Magdalena? Penulisnya lupa namanya. Itu yang benar. Iya. Si penulis lupa namanya siapa. Oleh kebanyakan kan Enggak. muridnya ada Ini 12. ini bukan penulis yang lupa. Yesus yang lupa kayaknya nih. Ini perkataan Yesus semua. Enggak. Iya, enggak dia merujuk dengar dari ke- kata-kata Yesus terus mau nulis lupa, bisa jadi antara dua Bisa. tuh. Bisa Enggak. juga. Kalau bisa nggak juga. penulis, Yesusnya yang lupa. Nah, ataukah enggak merujuk ke rumah Maria Magdalena? Kan gitu. Karena di Maria Magdalena pada waktu itu Yesus kan diurapi sama minyak wangi. Itu kan ada perjamuan. Bukan, itu bukan perjamuan, Pak. itu pernikahan. Kalau enggak Bukan. gitu. Aduh, kalau pernikahan ya kalau rapi-rapi ya harus memang nikah. Karena di Kalau sini begitu. kan kalau tintanya merah itu kan kata-kata Yesus Perkataan ya kan? Yesus Perkataan ya. betul, Yesus. Jadi dengan kata-kata anu itu tadi kan Ya jadi sepertinya ambigu. Ya. karena itu kata-kata Yesus ya kan? Itu. Ya, kalau saya baca bahasa Inggris juga amen doang dibikin ya. Seseorang Iya. gitu ya. Seorang, Iya. bukan nama. Berarti anu itu bukan nama gitu loh. Iya. Iya. Ya, nantilah saya pokoknya cari ya. Iya, iya. Soalnya Iya, kan Pak. nggak dijelaskan ya. Karena itu Kalau Alkitab.
tidak menjelaskan bagaimana manusia tahu. Iya, makanya harus dicari dulu. Cuman yang saya Mandro, tangkap, dialah orang yang menyaksikan perjamuan kudus itu juga di luar murid-murid, di luar Yesus, karena itu kan dilakukan di rumahnya gitu. Cuman misterinya kan siapa sih anu ini kan gitu kan. Kalau Yesus tidak menyebut nama, bagaimana 12 muridnya tahu? Iya, makanya itu yang nanti saya cari gitu loh. Kok bisa ketemu rumahnya? Orang yang tidak disebut namanya. Ya ini Aneh jadi juga, ya. ambigu kan. Ayat ini kan jadi ambigu. Karena ya ini cuman si Anu ini jadi Si Anu ambigu. ini ya. Sama kayak Akhirnya. saya ngomong, Bang Rahmana pergilah ke kota ND ke rumah si Anu. Bang Rahmana mau ke rumah siapa itu? jadi begini ya, di dalam Alkitab itu kan disebutkan barang siapa yang tidak mengerjakan hukum Tuhan disebut si Anu. Anunya itu apa ya? Bang Ramana, minta nomor HP-nya kata Bang Bilal. Ternyata apa? Taruh, Ternyata logat Makassar juga logat Buton juga ada di Alkitab. Di Anu di Bang Ramana jadi bangun lagi gara-gara Anu ini. Bang Ramana, Anu minta nomor mau HP-nya yang aktif. Anu sudah kau ambil anunya. Nomor Bang HP Ramana ada- minta nomor Bang HP-nya Ramana. aktif kata Bang Bilal, mau ke Sorong beliau. Taruh aja di private chat. Aduh. Tapi saya bersyukur dalam arti Pemandro gimana? Ya, lanjut. Lanjut. Saya pikir Pemandro keluar. Aduh, kasihan. Enggak. Saya lagi nyari Saudaraku, bahasa yang lain tadi. saudaraku, memang saya akui sabar, pemurah hati orangnya. Kadang kita bikin emosi. Saya udah biasa berdiskusi, bukan saya baru ketemu 2 kali mungkin sama Anda. Cuman saya ya agak heran aja, kadang ketawa-ketawa, kadang Jadi, potong-potong gitu loh. Cuma saya yang saya terbiasa rasa lucu begitu. ini ada sebutan Anu itu loh. Iya, saya juga kalau- tahu. Bang Mandro sama saya udah akrab, Bang Mandro. Iya, saya udah Alex. lama sama yang lain Tapi juga. enaknya John. Bang Mandro nih jawabnya kan kalau memang itu masih jadi sebuah dilema atau belum bisa menjawab kan menjadi PR itu Pak Mandro kan. Enggak mau, memang Ya, iya. daripada saya salah kan. Mantap. Itu Pak Mandro, mantap itu Pak Mandro. Jempol Iya. itu. Itu memang misteri, saya katakan misteri, makanya saya sambungkan ke lukisan. Dulu kan ada lukisan tuh. 14 orang gitu kan. Nah, itulah si Anu itu gitu loh. Cuman nggak tahu kita namanya kan. Dan kok bisa Yesus kan nggak murid-muridnya nyebut langsung namanya, tahu. Pak Mandro. Ya. Yesus kan nggak nyebut namanya. Bagaimana 12 muridnya Iya. tahu orang Itulah makanya bagaimana juga murid-murid langsung tahu kan. Yang penting Bang Kras jangan berpikiran negatif masalah si Anu Bang Kras. Slow, ini anunya ini kan masih jadi PR gitu kan. Ya, tadi saya tanya di room Umi Dini. Tadi kan Bang Fadlen yang saya tahu nih. Jadi si anunya siapa? Tadi di situ ada Ran Perak sama siapa tadi yang itu? tadi ada saya Ya. juga di sana. Iya. Dia nggak tahu, saya tanya itu. Oh, berarti mungkin nih kurang ilmu, dia anggap aja dia kurang ilmu. Makanya ada Pak Mandro. Ini saya tanya ke rumah Pak Mandro gitu. Mana tahu Pak Mandro tahu. Kalau dia bilang apa tuh di sana? Si Anu. Nggak jelas juga. Nggak Dia jelas. si Tapi dia aja. kalau Si Pak dia juga. Mandro kan sanggup mengatakan jadi PR kalau Pak Mandro kan itu. Kalau dia enggak. Ya. Dia si dia. Tapi si saya tahu ceritanya, poin di sana yang pernah saya cari dari lukisan itu kok ada 14 orang, ya itulah si Anu itu.
Oke, bentar mungkin Pak Ya, Abdon Segala penjelasan. ini bisa menjelaskan ini. Ini ada Pak Abdon baru mau Penjelasan. naik nih. Saya naikkan dulu ya Pak Abdon ya. Ya. Di backstack aja. Halo, pagi semua. Pagi Pak Abdon. Pagi Pak Manadon. Aduh, Ini, ketemu lagi nih dengan saudaraku yang paling lemah lembut ini. ini bicara tentang apa nih tadi? Ada si Anu. Ten- Si Anu. Tentang Ah, anu. ini. Anu, tentang Anu Bang. Aku juga nggak tahu Anu ini apa. Terus kemana? Gimana maksudnya tuh? Iya, Anu saya itu juga apa nggak tahu sih? makanya nanya. Iya, makanya kita di Matius berapa sih itu? Matius 26 6, 18 17 sampai Pergilah 18. ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Itu kata-kata di dalam Cinta Merah itu ada kata-kata kepada si Anu. Itu Anu itu siapa gitu. Ya, si Anu. Coba tunggu. Bentar ya. Penetapan. Mana itu kronologi? Ini di ayat 26 ayat 6 ayat 18. Ya, kalau masalah si Anu itu bukan Muhammad juga ada bapaknya si Oh, Muhammad. ya begini, bisa saya jawab ya? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Baca dulu Ya, press copy jadi- semua, Pak. Bentar Pak Abdon. Ya. Jadi kata anu itu tidak hanya diucapkan di Matius saja. Ada juga di Rut 4 ayat di Perjanjian Lama lah gitu ya. Jadi itu memang sengaja tidak disebutkan namanya, tapi murid-murid kenal. Jadi yang menuliskan ini Matius bersama murid-murid tahu siapa itu si Anu, cuman namanya tidak mau disebutkan. Itu poinnya di sana. Jadi bukan karena tidak kenal. Jadi murid-murid dan Mau Yesus pun disebutkan tahu. siapa? Ya, penulis tidak si Anu ini tidak mau namanya disebutkan. Jadi ditulis aja si Anu. Tapi murid-murid Makanya si kenal. Anu ini tahu dituliskan oleh Matius. Iya, tahu, orangnya tahu. Tapi si Anu ini Bukan si Anu meminta tahu bahwa dia akan dituliskan oleh Matius. tahu. Justru karena si Anu ini tidak mau menyebutkan namanya ditulis, makanya dibuatlah si Anu. Itu Dan ceritanya. kata-kata Yesus memang bilang Anu. Berarti Ya, kalau- Yesus juga dilarang oleh si Anu ya? Ya, artinya ini siapa yang ketawanya? Apa yang Ada yang sesuai bisa mengelarang tertulis? Tuhan ya? Gini loh. Menyebut namanya. Murid-murid tahu, tapi Matius menuliskan karena penulis ini kan jadi saksi. Bukan pada saat Yesus mengajar mereka menuliskan, bukan. Ini kan ditulis di abad ke-40, di abad ke-50. Artinya waktu menuliskan bertanya pada saksi-saksi termasuk si Anu ini. Nah, si Anu ini meminta untuk tidak menuliskan namanya. Begitu loh, Pak. Berarti kata-kata Tuhan boleh dikurangi ya? Ya diubah, itu kan bukan perkataan Tuhan. Gini. Merah itu Jadi kata-kata siapa? gini loh, Pak. Jadi di ayat 29 ya.
setelah hari malam, Yesus duduk ya, makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, ya ke-21-nya ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu." Ya, Yesus tidak mengatakan di situ seseorang di antara kamu. Yesus tahu bahwa yang akan menyalibkan dia adalah Yudas. Oke? Tetapi Yesus tidak mengatakan Yudas. Ya, sehingga murid-muridnya pada waktu itu murid-muridnya bertanya, "Siapakah itu?" Ya kan? Tapi dia tidak menyebutkan nama, begitu Pak Mandro. Oh, bukan itu konteksnya, Pak. Iya, itu kan tentang si Anu. Ya kan? Tetapi Begini maksudnya, Pak. Ya, Don. Waktu Ya, sebelum jamuan kudus, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berkumpul di tempat si Anu ini. iya. Jadi di luar murid-murid. Iya, pada waktu kan Yesus kan mengatakan, di antara kamu orang akan ada yang akan menyalibkan dia. Di sini kan ayat 21, tapi Yesus tidak mengatakan siapa itu orangnya. Ya, betul. Seseorang gitu loh Pak Mandro. Betul, Jadi Pak. kita berkaitan ayatnya itu harus jelas sampai ke bawah. Itu merujuk kepada Yudas. Ya, tapi Yesus tidak mengatakan Yudas. Betul, seseorang. betul, Pak. Nah, waktu murid-muridnya kan heran nih, siapa di antara mereka ini? Kan begitu. Tapi Yesus tidak mengucapkan salah satu di antara itu, Yudas tidak mengucapkan. Tapi dia mengatakan seseorang. Betul, Pak. Saya paham itu, Pak. Mungkin yang ditanyakan ini, Pak. Pasal 26 ayat 18. Ya sambung ke biarkan dulu 21, mereka berapa. Pak. Ayat ke-21. Biarkan mereka berapa dulu. Coba baca, Pak. 18 sampai ke 21 itu, Pak. Pak Abdon, waktu Yesus mengatakan seseorang itu, murid-muridnya bingung ya? Iya, mengatakan bahwa tidak mengatakan nama. Iya. Tapi ketika Yesus menyebut Anu, murid-muridnya kok nggak bingung ya, Pak? Iya itu. Iya, tidak bingung lah itu adanya. Kenapa tidak kamu bingung? yang Kenapa ketika waktu menyebut seseorang itu, yang murid-muridnya jadi bingung? Kok beda-beda ya? Yang akan mau menyalibkan Yesus, Yesus tidak mengatakan nama. Iya, Ya. iya. Tapi murid-muridnya bingung. Waktu nyebutin Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, tapi tempatnya dia tahu. Ya, tapi ketika disebut seseorang itu siapa yang di antara mereka yang akan ada menyalibkan dia, Yesus tidak mengucapkan nama. Iya. kalau tidak disebutkan nama, Gini Bang bagaimana? Mandro. Ya itu yang tertulis. Pak Don, gini, contoh ya. Kalau Yesus nyuruh ke kota, nanti si Anu akan menjemput Anda, bisa nanti muridnya tahu sendiri. Oh ini orang yang akan datang. Betul. Begitu kan sama kayak si Yudas. Yudas nanti dia yang akan menginikan. Nanti muridnya tahu. Dikatakan di situ. Iya, namanya nggak disebut, Si tapi Anu itu makan di rumah tempat perjamuan itu di salah satu rumah murid-muridnya. Oke. Iya, tapi tahu kan akhirnya. Gini, tunggu dulu. Akhirnya tahu si Yudas kan. Gini, Iya, dengar dulu. Gini, pertanyaan. Maksudnya tuh gini loh. Kalau si Yudas akhirnya ada tertulis Yudas yang apa kan? Kalau si Anu ini siapa? Salah satu muridnya kan berkata itu, Yesus berkata kepada salah satu muridnya sudah tahu si Anu kan? Iya, si Anu muridnya ini tahu. Ya terus yang ditulis di sini nih siapa? Kita kan pengen tahu juga siapa si Anu itu. Seseorang itu juga Yesus tidak menyebutkan. Salah satu di antara kamu ini loh, bersama analoginya bersama begini. Salah satu di antara kamu orang akan menyalibkan aku, artinya akan menyerahkan aku. Kan apakah Yesus menyebutkan? Enggak. Ya sudah. Kamu yang bingung sih. Kalau itu ada jelaskannya kan? Ada bahwa si Yudas lah yang mana. Ini siapa yang di rumah mana dan siapa orangnya? Enggak dijelaskan kan?
Atau Ya, iya, dijelaskan? memang. Kalau dijelaskan Tapi gimana? muridnya tahu. Untuk perjamuan itu tahu, tempat perjamuan itu. Ini Alkitab ini ditulis untuk siapa? Lah untuk orang lah, untuk saya, untuk kamu bukan. Iya, untuk Pak Adon sendiri nggak tahu siapa yang dimaksud. Itu sudah, murid-muridnya sudah melakukan itu. Kenapa maksa? Murid-muridnya sudah melakukan si Anu kata Yesus, dia sudah Iya, tahu. Kalau Tetapi- murid-muridnya Pak tahu Adon. Pak Adon, berarti namanya Tetapi- ada dong. Iya, tapi sudah Iya. tahu kan ada perjamuan. Berarti namanya ada Yang ya. bikin penasaran Ada kan di situ. anu ini siapa gitu. Ada namanya Saya ada. sebut- Terus saya itu sebut kata sekarang. berarti Yesus tidak nyebut Contoh. anu dong. Mengatakan, Yesus Contoh. mengatakan pada waktu itu, diam dulu. Yesus mengatakan pada waktu itu, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Terus kamu murid-muridnya, apa kamu bilang? Kamu udah tahu belum siapa itu? Nah, ini Jawab dulu, Seandainya jawab dulu. Siapa? kalau yang ditulis Yudas. Kamu ngomong baru Yudas sebelum itu. Kan Iya. masih mau penyerahan nih. Coba saya tanya, Oke, saya terima. Siapa? Kita nggak tahu tuh. Siapa? Kita nggak tahu. siapa? Setelah berjalannya waktu, kita kan tahu Bukan, Yudas. saya tanya dulu kamu. Enggak. Saya tanya Ini, dulu siapa ayat kamu? ini. Siapa tahu? Tahu siapa? Jawab dulu siapa? Nggak tahu. Ya Pas Yesus udah, bertanya, kamu nggak tahu. Tapi Yesus mengatakan muridnya tahu si Anu. Nah, kan lebih bodoh kamu kan? apa muridnya tahu langsung bahwa itu Abdon, Yudas? Abdon, Ya gini. kan itu langsung murid-muridnya. Abdon. Kalau Lah, kalau tahu kalau Yudas ketika Yesus mengatakan marah seseorang akan muridnya. menyerahkan Baik. aku, murid-muridnya pada Hmm. bingung. Yudas Iya, sendiri nggak siapa? tahu dia. Betul. Ya kan? Betul. Waktu Yesus mengatakan si Anu, murid-muridnya nggak bingung. Kok bisa? Kamu baca periskopnya. Yesus Paskah dengan murid-muridnya. Berarti kan di tempat murid-muridnya. Enggak, pergilah ke rumah Ada kota, penjelasannya ke yang rumah si lain. Anu, baca lagi Pak Abdon. Baca Iya, lagi. mereka Itu sudah kita tahu. Anda itu Mereka terjemahan sudah benar. Tahu. Anu kata Ke Yesus. rumah si Anu. Berarti Nih, kalau mereka Pergilah tahu, ke Yesus kota mengatakan kepada si namanya. Anu. Yesus Dia, mengatakan, kalau murid kami- tahu, berarti Yesus menyebut Dia- namanya. Nah, Saya tanya sekarang dulu. perkataan Di Tuhan Al-Quran dihilangkan. juga dong. kamu jangan bingung. Dia, kami. Terus kami siapa? Bingung kamu? Kalau di Al-Quran tertulis kami siapa? Enggak, Tahu ini Anu, dong. Anu. yang saya tanya ini Anu Sama ini aja siapa? kami itu. Siapa kami? Si Anu itu Yesus. Kalau Yesus disebutkan mengatakan pergilah murid-muridnya, ke rumah gini loh. Dia. Berarti Yesus udah Gini, menunjukkan orang sebelumnya. Yesus mengatakan pada waktu mau perjamuan kudus toh, Paskah toh. Tapi di Anu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya kan sudah tahu. Walaupun Anu. Nah, ketika Paskah itu terjadi, ya, maka Yesus Ya, Paskah. mengatakan salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Terus jawabnya apa kalau kamu orang di situ? Kamu Abdon, belum oke, tahu gini. siapa-siapa. Gini, Saya ini tanya dulu, pertanyaannya. jawab dulu. Kan nggak tahu kan? Karena kamu kan nggak tahu kan? Iya, Pak Abdul yang Ya tahu. udah, Pak Abdul ya yang udah ganti lain lagi itu mah nggak Pak jadi Abdul- masalah enggak. itu. Enggak, Pak Abdul yang tahu. Siapalah akhirnya. Nah, kalau di ini kan tahu Yudas akhirnya yang melakukan itu tahu. Belum tahu pada waktu itu belum tahu. Iya, Yesus sampai kan ada mengatakan nggak salahnya, Abdon. Yudas Setelahnya itu kan aku Yudas dikatakan ditulis nggak di Alkitab? yang sama-sama dengan aku mencelupkan tangannya. Ya, murid-muridnya kan ada semua di situ. Kamu mau Yang belajar sama-sama dengan aku mencelupkan tangannya. Berapa orang yang celupkan? 12 murid pada waktu itu ada di situ. Mencelupkan Iya. tangannya siapa? Iya. Dalam pinggan Tidak, yang Yesus sama tidak siapa? Yesus tidak Ini, mengatakan Pak Abdul yang ditanya Iya. itu. Yesus tidak mengatakan nama. Kenapa ketika Yesus bilang dia yang mencelupkan kepada tangannya ke dalam pinggan ini, langsung Yudas bilang bukan aku. Kenapa? Dia nyerah, yang menyelupkan itu itu Yudas. Kan? ceritanya bahwa ceritanya benar. Nah, kamu orang aja yang bingung gitu aja kok bingung. Nah itu ada ciri-cirinya disebut Ini, Pak Abdul. oleh Yesus. Tunggu. Silakan. Saya boleh sedikit. Tunggu. Orang ceritanya Pardon. kayak gitu ya jangan dirubah. Ya, begini. Orang ceritanya kayak gitu kok mau dirubah. Kalau enggak bikin Iya. aja settingannya. Oke, ini Pak
Al-Quran, nih saya tanya dulu. Pardon. Di Al-Quran, saya tanya dulu kamu. Tunggu, Bukan, saya tanya dulu jawaban kamu. saya belum. Bukan berbiasa. Jawaban saya belum jelas. Sudah. Jawaban saya belum jelas. Kamu kan sudah Gini. saya jawab, sudah. Gini, Sudah. gini. Kalau enggak tanya sama Pardon. Tuhan Yesus yang Pardon. berhenti. Pak Abdon gini kan. Kalau seandainya si Anu itu jangan ketawa lah. Bukan, Jangan kamu ketawa nggak dulu. ngerti. Enggak, gini kan. Kalau waktu si Yudas, oh, jangan ketawa lah, aduh. Tadi nggak jelas ya pertanyaannya nih. Tunggu. Gini, Coba- iya. coba Saya buka belum bertanya. Al-Fatihah, buka dulu Tunggu. Quranmu, Al-Fatihah. Tunggu dulu, Al-Fatihah. tunggu dulu. Tunggu dulu, Al-Fatihah dulu. Jawab dulu. Tunggu dulu, jawab Sudah dulu saya pertanyaan jawab gitu. si Anu. Belum. Gini loh. Ya si Anu Si itu Anu, siapa? pergilah kamu ke si Anu. Sudah, oh Ya, ya, si- langsung berangkat. Ketika waktu perjamuan kudus itu, ya, salah satu di antara kamu orang, salah Kalau satu di nggak antara tahu kamu kok susah akan menyerahkan kali saya. ngaku, Siapa itu? Abdon. Hmm? Kalau nggak tahu kok susah kali ngaku ya. Ah, Kalau Bilang nggak tahu loh, aja kayak Manroy nggak si masalah kok. Anu, si Polar. Si Bilang Anu. Amandro Si dijadikan Polar. PR untuk dicari. gitu Jika ya. PR Iya. itu Si Anu nggak itu masalah siapa? kok. Bilang aja nggak tahu. Udah selesai. Bukan, memang Nggak nanya itu, lagi. muridnya kan tahu. Kalau Muridnya nggak tahu ya tahu. udah kita nggak nanya lagi. Ngaku aja Iya, kenapa sih? muridnya tahu, kan pergi toh. Kan nggak tahu. Siapa? Muridnya tahu Kamu siapa orang- mana? Kamu orang Mana aja nggak namanya? tahu siapa Isa Al-Masih. Coba saya tanya, Mana siapa Isa namanya? Al-Masih? Coba saya Mana tanya, siapa namanya? Isa Al-Masih? Anu. Siapa Mana Isa namanya? Al-Masih? Saya tanya sama kamu orang. Nama Anu Anu siapa? Abdon. Loh, Anu Yesus siapa? mengatakan, Anu ya, Anu, murid-muridnya tahu ya, kita nggak Anu. tahu. Kan Anu nggak tahu. murid-muridnya tahu. Ya, Ya jadi kita Abdon nggak nggak tahu tahu nih. salah satu Sudah. di antara dia orang. Aku cari si Anu aja lah. Oke, Abdon Iya, nggak tahu ya. ya nggak tahu kan sudah disebutkan, tapi itu terjadi kan pertemuan kudus itu. Ayo sudah, udah kalau nggak tahu ya udah. Nah sekarang saya Selesai. tanya gantian, siapa Isa Al-Masih? Nggak tahu kan? Anu, Ayo, siapa Isa Anu. Al-Masih? Jawab. Si Anu. Anu. Si Anu ya. Tahu siapa si Anu? Tempatnya di mana? Tempatnya di situ. Tempat Anu. Di situ. Tempat Anu. Nah, makanya kamu belajar kalau Quran itu kan jelas. Siapa coba? Siapa Isa Al-Masih? Siapa bisa jawab di sini? Ramana Si siapa? Anu. Si Anu. Anu. Ya itulah Isa Ya, Al-Masih. Isa. Anu. Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih. Itulah. Nah, Iya, itu kan si siapa ini Anu. bilang Isa Al-Masih si Anu. Ya kan? Nah, kamu nggak tahu Al-Quran aja kamu nggak tahu. Iya si Anu. Enggak tahu bagaimana. Iya, siapa enggak ini siapa nih namanya nih? Siapa Isa Al-Masih nih? saya tanya Si dulu. Anu. Si Ya Anu itu Isa siapa? Al-Masih. Ya, Isa. Siapa? Si Anu mana itu? Isa bin Maryam. Bukan ini dulu, nanti gantian. Saya tanya dulu nih. Mana? Siapa Isa Al-Masih? Coba. Cuma Ya membaca. Isa Al-Masih bin Maryam. Ngapal aja lu tahu. Coba siapa Isa Al-Masih? Ya Isa. Mau siapa lagi? Isa mana? Isa mana? Nah. Orang Arab Ya Isa apa orang bin Yahudi Maryam. itu? Orang Arab Yahudi. orang Yahudi. Yahudi. Ini siapa ini dulu? Jangan jawab-jawab. Nanti kamu ada pertanyaan buat kamu Ramana. Tapi saya Coba. mau keluar dulu ini, ada mau kerja. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Kamu Oh, dari tadi iya. nanya. Oke, saya tanya dulu kamu yang enteng-enteng aja dulu. Ramana. Iya. Ah, oke. Isa Al-Masih itu ya. Kalau dia berbicara ya pada waktu itu pakai bahasa apa? Yang jelas pakai bahasanya sendiri, bahasa sukunya. Apa itu? Jangan si Anu lagi kamu bilang. Yahudi. Jangan. bahasa sukunya siapa bahasa sukunya? Iya. Berarti Lagi orang kan Yahudi kan? Iya, orang Yahudi. Oh, yang orang Yahudi kan? Hmm. Nah, terus ya, di Yahudi itu di mana itu tempatnya lahirnya Ya. dia? Yerusalem. Itu nggak ada tertulis di Quranmu. Iya, tapi kan tanya Yahudi di Nggak ada mana ya? Tulis Jawab di mana Yerusalem. itu? Nggak ada. Cari di Al-Quran nggak ada itu. Nanti si Anu nanti kamu bilang. Israel. Nggak ada itu. Jangan ngarang. Cari di Al-Quran mana tugas kamu. Ya memang di Al-Quran tidak menjelaskan anu. Makanya kamu nggak ngerti toh. Nggak ngerti kan? Ah. Terus Jangan sebut-sebut yang lain. Nggak ada makanya permasalahannya sesuai dengan apa? Al-Quran.
Kalau ditanya soal kitab itu adanya, gitu loh. Kalau ditanya Al-Quran itu adanya, dicari di mana tempat lahirnya, tempatnya nggak tahu. Jadi begini Pak Abdon. Pak Abdon, sebetulnya bukan masalah kejar pertanyaannya, tapi lucu sebutannya anu itu yang jadi gencar itu masalah sebutannya. Di hadismu ada juga si Polan. Iya, si Polan. Nah, itu si Polan masih anu sama nggak kalau di hadismu ada terucap? Iya sama, tapi sebutannya yang lebih lucu kan si anu, karena diketawain sama si anu. Anu ini jadi beda Bang. Ada tertulis juga si Polan. Jadi begini Pak Abdon, bukan masalah jawabannya, cuma kalau sebutan si anu itu kalau kita di Indonesia Timur sini, apalagi apa bedanya masih Polan? Di Makassar itu kan masih Polan. Sebutan anu itu kan lucu bunyinya. Saya tunjukin hadisnya si bapaknya Muhammad si Polan itu apa disebutkan di si Fulan, tetapi kalau tidak ada Rasulullah mengatakan pergilah ke rumah si Fulan, nggak ada. Tidak ada. Jadi Yesus yang itu nanyain bapaknya si Polan. Bapaknya si Polan tertulis di sana. Nanti saya tunjukin hadisnya. Pergilah kepada si Fulan, nggak ada. Pergilah pada si Fulan. Jadi nggak jelas orangnya siapa. Itu masih mending, ini bapaknya si Polan. Jadi sekarang begini. Jelas orangnya. Nah, sekarang begini Pak, ya Pak Abdon, yang disebut anu itu yang ditulis oleh Matius kah? Itu Matius yang menulisnya kan? Itu adanya tertulis, murid-muridnya melakukan itu dan mereka mengerti yang dikatakan si anu. Iya, tetapi pada waktu perjamuan itu di antara salah satu kamu orang, dengar dulu, di antara salah satu kamu orang akan menyerahkan aku. Tapi Yesus tidak menyebutkan nama juga di situ, seseorang. Seseorang itu apa nggak sama dengan si anu? Itu firman Tuhan bukan? Ya itu firman Tuhan dong. Itu firman siapa? Firman kamu. Hadis firman Tuhan bukan? Itu bukan bicarakan, kamu bicara Matius. Iya. Bicara Matius. Jadi kalau Anda mau ambil standar ganda dengan hadis bukan firman Tuhan. Bukan. Jadi sekarang saya tanya. Hadis itu apa? Hadis itu kan melengkapi Quran. Hadis kan melengkapi Quran. Emang bisa kamu melaksanakan Quran kalau nggak pakai hadis? Bisa. Jadi begini, hadis menceritakan tentang sejarah. Hadis itu apa? Ya. Jadi hadis bukan berarti hadis itu melengkapi Quran. Salah. Al-Quran sudah lengkap. Tanpa hadis kamu bisa sholat gak? Tanpa hadis bisa kamu sholat gak? Bisa. Saya sholat tidak pakai hadis. Oke, berarti kamu bisa menyerahkan pakai Al-Quran. Sekarang saya tanya, tanpa Muhammad, kamu bisa menyembah Allah nggak? Ya. Dari mana kita tahu? Nggak makanya. Dari mana kita tahu? Jadi ya, saya paham. Ya, jelas tanpa Muhammad kita tidak bisa tahu melaksanakan apa yang diberitakan Allah. Karena bingung apa kan yang diceritakan, apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Jibril ialah satu kesatuan di dalam 30 juz. Nggak ada itu, jangan ngarang kamu 30 juz, nggak ada tuh. Nggak ada tertulis tuh 30 juz. Terus di 30 juz itu nggak ada tertulis di Quran tuh. Al-Quran berapa juz? Saya tanya. Ya kalau kamu 30 juz itu dari mana hadis ngambil? Coba saya tanya dulu kamu. Ya. Siapa bilang hadis 30 juz? Lah, kamu bilang 30 juz. Iya Al-Quran, saya bilang Al-Quran. Ya, sekarang kamu, nah saya tanya Quran 30 berapa hadis juz di Al-Quran, kamu tanya lagi. Gimana sih kamu? Al-Quran 30 juz. Apakah mau saya harus jawab 30 anu? Nggak perlu saya tahu itu. Oh, ya sudah. Nah, sekarang saya tanya kamu. Tanpa hadis kamu tidak bisa melaksanakan Quran itu. Paham nggak? Ya. Jadi begini. Sebelum ada hadis, orang-orang terdahulu semasa hidup dan Rasulullah SAW mereka sudah melaksanakan sholat. Siapa bilang? Ya. Siapa bilang? Perintah sholat terdapat di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis. Cara melaksanakannya siapa ngajarin? Hadis cuma menjelaskan rincian-rincian kecil. Nah, ya udah. Tapi kalau perintah
Kalau perintah terdapat di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi tanpa hadis kita bisa melaksanakan sholat. Tetapi tanpa Al-Quran kami tidak bisa melaksanakan sholat. Abdon, Itu. Abdon, lo bedain dulu hadis sama sunnah. Bedain dulu. Ya Lo sama ngomong-ngomong aja hadis, itu sunnah sama siapa hadis bilang sunnah. sama? Sunnah Ya sama aja hadis itu semua kan dilengkapi di dalam. Sunnah Ya. itu tidak hanya perkataan, perbuatan, dan diam ya, ya itu kan Rasulullah juga sunnah. Itu ya kan sama aja hadis itu kan riwayatnya Muhammad toh. Gimana sih Iya. kamu? Ada masa sahabat yang dibilangkan oleh Pak Rahmana tadi, itu langsung melihat kepada Rasulullah. Sunnah langsung dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Nah, Saya bertanya ya. hadis itu dikatakan, disebutkan. Nah, Oke, boleh nggak saya bertanya? Satu aja. Ya. Oke, Ramana, coba tunjukkan di hadis apa perlakuan yang katanya sunnah tadi itu, apa perlakuan Rasulullah itu yang bisa dicontoh. Coba cari dulu di hadis. Oh, cari di hadis apa perlakuan Rasulullah yang bisa dicontohkan? Ya, kata-katanya contoh kalau Yesus kan gini loh, kalau Tuhan Yesus kan menolong, menghidupkan orang, ini menolong lah semua toh. Nah, sekarang saya cari-cari di hadis gak ketemu mana perlakuan Muhammad itu yang bisa dicontoh bagi kita manusia. Di hadis. Ya. Ya di hadis lah, kalau di Quran ya nggak ada. Jadi sebetulnya yang kita ikuti ini sumber dari hadis mutlak atau harus berdasarkan Al-Quran? Ya terserah kamu toh, kan perlakuan Muhammad itu kan di hadis toh. Oh iya, itu kan sejarahnya Nabi Muhammad. Ya. Gitu. Nanti saya carikan dulu di hadis mana ya. Abdon yang diminta apanya tadi? Sabar. Perlakuan Nabi Muhammad tentang Yang kebaikan apa yang bisa dicontohkan? Ya. Berbakti itu bukan perlakuan Nabi Muhammad. Menyantuni yatim bukannya perlakuan Nabi Muhammad. Ya, makanya tunjukkan nanti kalau masalah yatim, ada juga yatim yang dihina. Siapa yatim yang dihina? Ya, tunjukkan makanya baca hadis, lengkapin dong. Saya kan nanya nih. Ya kalau bilang ada yatim yang dihina, tunjukin dalilnya. Berarti Ya, lo tahu. Kamu aja nggak belum tahu. Maksud saya, sebutkan aja, itu. kita cari di sini. Iya, yang saya tanya nggak dicari, gimana sih? Mana yang kata kamu Muhammad itu menyantuni itu, coba tunjukkan. Sabar, saya cari di hadis dulu. Ya. Saya pamit dulu ya. Untuk lanjut ya Pak Abdon ya. Oke Pak, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama sekali nunggu ini. Baru masuk ini. Iya. Si Anu yang keluar apa sih? Si Anu tadi siapa yang keluar? Pak Mandro. Enggak, si Anu. Iya, udah tahu, Bapak kan pura-pura nggak tahu toh. Iya, kalau nggak tahu makanya nanyanya si Anu gitu. Kalau Bapak nggak nyebut si Anu, karena Bapak udah tahu. Lupa saya tadi. Makanya ya jangan lupa kalau sembahyang sholat jangan lupa Pak. Iya.